orang ini baru matur begitu. Malaikat Jibril itu turun kepada Rasul. Oh, langsung Ya ya. Rasul, Ya. salamnya Allah kepada panjenengan. Ya. Ya, terima kasih. Yang kedua, tolong sampaikan kepada umat panjenengan itu sing seneng maca kulhu bahwa Allah juga cinta kepadanya. Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mas Ishak yang saya muliakan, dulur-dulur semua, jamaah ngaji panguripan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini atas pertolongan dan takdir Allah kita masih bisa silaturahim lewat udara dalam satu acara kajian ngaji panguripan. Mudah-mudahan ngaji kita ini disertai ridho dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin ngaji tentang tadabbur surat Al-Kautsar. Tadabbur surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Karena memang hanya 3 ayat saja ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia hanya 3 itu. Makanya bagi imam sing kapati apal Quran ini surat favorit. Selain kulhu nggih. Wonten variasi nih ya selain variasi. Allah. Jadi ada variasi. Tapi kulhu tok niku panjenengan pun sangat luar biasa, sangat sae. Dan kan pernah itu zaman Rasulullah. Ada sahabat yang ketika mengimami itu ya kulhu terus. Boten bosen. Rakaat pertama nggih kulhu, rakaat kedua nggih kulhu. Itu malah sing bingung jamaah. Bahkan nganggep bid'ah. Kulhu saja ini kan tidak pernah diajarkan Rasul. Ngimami kok selalu kulhu. Dan itu bukan sehari 2 hari, setiap hari. Setiap ngimami ya. Setiap ngimami. Itu zamannya Kanjeng Nabi. Zamannya Rasulullah. Bukan berarti yang nggak hafal surat lain. Para sahabat itu banyak yang hafal Quran. Tapi yang dibaca ya selalu kulhu. Nah, kita baca kulhu kan masih dihafal Quran. Nggak mampu ngapal ya. Itu saking jengkelnya jamaah sampai dilaporkan kepada Rasulullah. Laporan kulhu. Laporan. Ya Rasul ada apa? Ini yang sahabat kok. Nek ngimami itu kok mesti kulhu. Ini kan nggak pernah jenengan ajarkan. Iya. Siapa? Ada. Ya sudah suruh menghadap saya. Ngaten niku ya rawuh sowan Kanjeng Nabi. Apa benar kamu kalau ngimami sholat selalu yang dibaca kulhu? Nggih Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena saya nggak pernah ngajarkan begitu. Saya ini selalu baca surat Al-Ikhlas kulhu karena saya cinta dengan surat kulhu itu. Karena di dalamnya itu menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Makanya saya cinta kepada surat kulhu. Orang ini baru matur begitu. Malaikat Jibril itu turun kepada Rasul. Oh, langsung ya Rasul, ya. Salamnya Allah kepada panjenengan. Ya, terima kasih. Yang kedua, tolong sampaikan kepada umat panjenengan itu sing seneng maca kulhu bahwa Allah juga cinta kepadanya karena ia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Jadi ternyata kulhu tok itu sudah dicintai Allah.
langsung dibalas ya. Langsung dibalas. Makanya kalau ada Al-Kautsar ono variasi ini. Makanya nggak usah mencela kalau orang imami, hanya surat yo iku. Jangan ngatakan iku wae. Lho iku wae kan firman-Nya Allah. Nggih. Pun talabah apale ya iku tok panjene, pun kersane. Nggih. Sing penting salat gitu ya. Penting baca Quran. Masya Allah. Nah, Al-Kautsar ini juga surat yang sangat pendek dan paling pendek di dalam Al-Quran. Tetapi isinya memang sangat luar biasa. Ayat yang pertama, Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu di dalam tafsir ada yang memaknai nikmat yang sangat banyak. Karena memang Rasulullah itu Masya Allah diparingi nikmat yang sangat banyak. Beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak punya apa-apa, tapi kemudian jadi seorang nabi, rasul, presidennya umat seluruh dunia. Itu kan ya kedudukan yang sangat tinggi. Itu disebut dengan nikmat yang sangat banyak. Tetapi di dalam tafsir yang lain, Al-Kautsar itu dimaknai sebagai telaga. Oh, telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Rasulullah itu saat Isra Mi'raj diajak malaikat Jibril itu jalan-jalan ke surga. Inspeksi ya ke surga. Inspeksi. Ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku pun ngerti isine swarga, nggih ngerti isine neraka. Oh, sak nerakane juga. Sak nerakane. Kan ada kitab yang menjelaskan tentang kisah-kisah siksa orang yang di neraka itu. Ono sing wetenge kuat di. Ya Allah. Semua macam-macam. Ada sing ilatnya panjang terus terpotong-potong. Semacam-macam. Nah, ketika di surga itu melaku-melaku. Ketika jalan agak jauh, di depan Rasulullah itu beliau melihat sungai yang sangat indah, yang tepiannya itu terbuat dari emas, dari permata. Airnya itu putih, lebih putih daripada susu, dan sangat manis, lebih manis daripada madu. Itu Rasulullah sempat mencelupkan jarinya sampai ke dasar sungai itu, telaga itu. Lalu digaruk sama Rasulullah. Tanahnya itu ketika digaruk begitu, itu wanginya lebih wangi daripada kasturi. Wangi sih. Sangat wangi. Masya Allah. Lalu Rasul tanya, ini apa namanya wahai Jibril? Ini telaga Kautsar ya Rasul. Allah menghadiahkan telaga ini buat panjenengan, dan tentu juga untuk umat panjenengan yang masuk surga. Ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu punya telaga namanya telaga Kautsar itu. Makanya mudah-mudahan kita sebagai umat yang di suatu saat bisa merasakan nikmatnya telaga Kautsar itu. Telaga apa? Telaga Kautsar. Masya Allah. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah saja ini ya. Saja. Nabi lain boten. Wah, istimewa. Masya Allah. Telaga Kautsar sekali minum selamanya tidak akan pernah kehausan. Masya Allah. Tidak akan pernah kehausan. Ngombe terus. Nggih mboten moyo. Mboten. Yo gak kehausan. Nggih mboten buang air. Dan memang nggak ada di sana orang pipis, orang buang air besar. Mboten istinja, mboten. Makanya mboten enten malaikat penjaga WC. Jadi Masya Allah. Nikmat yang sesungguhnya itu ya memang nikmat apa? Surga. Nikmat dunia ini ya kadang-kadang nikmat, kadang-kadang
mboten nikmat. Nggih. Karena nikmat dunia iki nikmat semu. Nikmat semu. Nggih. Mangan iku makan favorit nek sak mangkok sik rasa enak. Nggih. Telas rong mangkok rada gak enak. Nggih. Telung mangkok blokek. Mokek. Nggih. Pun mboten enak. Nggih. Masya Allah. Tapi nikmat di surga, orang akan merasakan kenikmatan yang sungguhnya ya di sana itu. Makanya kula jenengan urip nang dunya golek nikmat sejati ku nggih mboten enten. Nikmat sejati nang dunya itu ya ibadah kepada Allah itu. Nek urusan material, makanan, apa-apa itu ya enten batese. Nggih. Apa enten batese. Mungkin numpak pesawat bagi sebagian orang nikmat. Wow, ngoten nggih. Tapi nek rong dino terusan numpak pesawat, ceklek geger. Walaupun kelas bisnis lah. Nggih. Masya Allah. Nggih. Bagi orang yang baru menikah, kumpul bojo nikmat. Tapi nek terusan putul. Kenikmatannya putul. Terbatas ya. Terbatas. Betul enten. Allah. Ya Allah. Masya Allah. Jadi makanya nggak usah terlalu banyak berharap dari kenikmatan apa dunia. Dan nuwun sewu. Ada dawuh begini. Orang kalau di dunianya itu tidak terlalu bermewah. Nanti kemewahan itu akan diberikan oleh Allah di surga. Oh, Masya Allah. Tetapi kalau dalam kehidupan ini sudah sangat mewah, besok dikurangi. Nikmatnya nang swarga. Surgane dijogok tentunya. Nggih, disuto. Wah. Karena Allah itu punya takaran. Dan yang takaran itu adil gitu loh. Orang kalau dalam hidupnya bermewah-mewah, besok di akhirat disuto nikmatnya. Tapi kalau nang dunya uripe prihatin. Akeh gak enake daripada enake. Tapi sabar ya. Sabar. Besok nang akhirat di surga itu disok nikmatnya Allah. Syaratnya sabar. Tapi nek gak patek nyekel dhuwit kok ngersulo. Itu besok ya wis lara kabeh. Nang dunya gak pati mangan enak. Nggih. Engko nang akhirat ya gak pati mangan enak. Masyaallah. Ya enak, cuma ukuran ahli surga itu disuduh sama Allah. Nggih, disuduh. Sale mangan nganggur mungkin ya sing rada puret-puret itu. Makanya Rasulullah itu ngapunten, bukan berarti yang nggak bisa kaya. Tapi memang beliau hidup sederhana itu pilihan. Ya. Karena saya ingin besok di surga nikmat itu betul-betul maksimal. Betul-betul apa? Maksimal. Makanya nikmatnya orang miskin, orang fakir nang dunia ini kan mboten pati enten. Pokoknya sabar, besok nang swarga disok temenan sama Allah. Lah yang sekarang hidupnya kaya raya, bermewah-mewah dan iman besok mlebu swarga. Tapi nikmatnya tidak seperti nikmat yang Allah berikan kepada yang fakir. Orang yang fakir miskin itu. Jadi, Insyaallah. Cuma kuat yang ditakoi milih miskin apa suki ya mesti milih suki. Masya Allah. Jadi itu apa? Nikmat yang banyak. Jadi telaga kausarnya Allah. Dan hanya Rasul yang diberikan oleh Allah apa? Telaga kausar. Ya Allah. Tepiannya dari permata, dari emas. Jadi Rasulullah begitu. Sudah tahu bahwa beliau punya telaga namanya Al-Kautsar. Ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli dan sholatlah kamu Muhammad. Wanhar dan menyembelihlah. Ada yang mengatakan itu menyembelih dam, tetapi mayoritas ulama itu menafsiri menyembelih hewan kurban. Jadi setelah sholat sembelihlah kurban. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Teman-teman di Mekah yang haji hari ini akan wukuf di padang Arafah.
Masya Allah. Wajibnya haji ya. Rukunnya. Dan haji itu memang Arafah. Al-hajju Arafah. Semua orang yang haji itu harus wukuf di padang Arafah. Masya Allah. Kondisi apapun. Sakit ya sakit yang sehat dia harus datang ke Arafah. Yang sakit pun harus datang ke Arafah. Jadi walaupun yang sakit parah di rumah sakit misalnya, bahkan jika patik sadar, itu harus didatangkan di sana. Namanya safari wukuf. Jadi harus datang ke situ, walaupun hanya lewat saja. Jadi, karena kalau ia nggak datang ke Arafah, hajinya nggak sah, badan sah. Makanya yang sakit-sakit itu ya di safari wukufkan, didatangkan dengan ambulan, kemudian di Arafah sebentar, lalu balik lagi ke mana? Rumah sakit. Ke rumah sakit. Absen ya. Absen. Karena kalau nggak absen nggak kecatet. Malaikat itu nunggoi di situ. Kalau yang lain-lain itu kan misalnya lempar jumroh kan bisa diwakilkan. Tapi kalau wukuf harus datang sendiri. Masya Allah. Ya Allah. Jadi makanya al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Nah, bagaimana kita yang di Indonesia ini yang tidak sedang haji? Apa yang harus dilakukan? Kesunahannya satu, puasa. Puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah, keutamaannya seperti apa. Lalu Rasulullah menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Makanya nuwun sewu diusahakan hari ini puasa. Wah, kula mboten sahur. Ono carane. Terus pun dinagi. Mari ngaji iki turu. Tangi zuhur. Zuhur tangi, salat, habis itu salat turu maneh. Tangi asar. Asar melek, salat, habis salat turu maneh sampai maghrib. Insya Allah wis cakep nih. Jadi malaikat iki turu tak poso. Tapi keutamaan begitu besar lagi. Dosa 1 tahun yang lalu di sepuro Allah itu bukan balasan yang remeh. Sangat besar. Bulan jenengan iki Masya Allah hampir tiap hari yang ngelakon itu. Mboten hampir ya memang tiap hari. Dan 1 tahun yang akan datang. Jadi dosa turun dilakoni itu sudah apa? Diampuni sama Allah. Ya Allah, saking lomane Gusti Allah. Makanya eman-eman kalau ndak puasa. Wah, kula pun ngincipi OT ya wis. Gak usah poso. Wis mangan OT ya. Sing durung maksud saya. Sing durung ya. Belum makan apapun. Yang belum makan apapun. Itu bisa puasa hari Arafah hari ini. Jadi menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Jadi makanya diusahakan puasa pada hari Arafah. Nah, hari Arafah itu hari yang mustajab. Hari apa? Mustajab. Makanya Rasulullah pernah dawuh, afdhalud du'a yaumu Arafah. Jadi utama-utamanya doa itu yakni pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Makanya tradisi ulama itu nuwun sewu. Kalau hari Arafah itu mereka memiliki amalan sebagaimana para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Jadi Rasulullah itu pernah mengajarkan begini. Bagi yang tidak sebenarnya bagi yang wukuf ataupun tidak. Itu ada satu doa yang selalu aku baca. Baik diriku sendiri maupun para nabi sebelum aku. Itu doanya begini dan semuanya pasti hafal itu.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Rasul itu yang dibaca. Berulang-ulang. Setiap di waktu Arafah itu ya. Iya, pada hari Arafah selepas duhur. Selepas duhur. Orang wukuf itu kan habis duhur sampai asar. Nah, itu dibaca itu. Sekali itu di dalam literatur kitab Kanzun Najah Wasurur itu begini, ya tilu itqo asri riqabin. Membaca itu satu kali pahalanya seperti membebaskan 10 budak sekali. Masya Allah. Padahal regane budak itu larang. Nggih. Satu budak itu kalau zamannya Rasulullah ya 100 juta. Ratusan juta ya. 100 juta. Nggih. Itu sing gak batik ganteng. Paling ngisor ya. Guru. Nggih. Terus watu itu 100 juta. Nggih. Itu nek ganteng, getot, sehat. Ya miliaran harganya. Oh iya. Miliaran. Nah, satu kali baca itu seperti membebaskan budak 10 kali. Kalau Allah yang berikan balasan tentu budak sing sehat sing ganteng. Sing gede dhuwur. Sing gede dhuwur, mboten sing kuntingan watuk tok mau. Itu misalnya 1 miliar satu, berarti 10 miliar. Allah. Satu kali. Kalau membaca ratusan bahkan ribuan, ya tentu pahalanya sangat banyak. Diping ya. Diping. Nggih. Basa pundi diping. Dikalikan. Makanya keutamaannya luar biasa. Makanya para ulama itu nuwun sewu. Wayah hari Arafah. Itu habis zuhur, mereka zikir. Mereka wiritan. Seakan-akan ia juga wukuf sebagaimana saudara-saudaranya yang wukuf di padang Arafah. Walaupun mungkin selisih waktunya 4 jam, tapi kan wukuf itu habis zuhur. Makanya para ulama banyak yang habis zuhur khalwah gitu. Jadi zikir kepada Allah, diniati wukuf dimanapun ia berada. Ya, itu namanya wukuf bukan wukuf fisik kita datang di Arafah, tetapi hati kita ini selalu wukuf dimanapun berada gitu. Dimanapun berada, dan itu masya Allah donga mustajabah itu di sana. Ya, di saat hari Arafah, waktunya habis zuhur sampai asar. Para ulama banyak yang tahu begitu. Kalau kamu ingin hajatmu dikabulkan Allah, maka wukuflah sebagaimana para haji sedang wukuf di padang Arafah. Dilakukan walaupun mungkin nggak notok habis zuhur sampai asar. Mungkin kita baca istighfar, kita baca tadi itu masya Allah keutamanya sangat luar biasa. Allah itu maha adil, selalu memberikan kesempatan hambanya yang tidak bisa berangkat ibadah haji untuk mendapat keutamaan yang lebih besar. Ya Allah. Itu bagi orang-orang yang hati ini melek. Ia betul-betul dilakukan. Karena kesempatan itu kesempatan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Wong wukuf di padang Arafah itu enggak ada yang enggak nangis. Karena memang nikmatnya haji itu ya wukuf di padang Arafah. Semua umat Islam yang haji tumpek blek di padang Arafah itu. Jutaan itu. Jutaan. Tumplek di satu lokasi ya. Di satu lokasi padang Arafah. Tapi padang Arafah kan luas. Jadi ya cukup. Jadi, kalau orang-orang Indonesia ya biasanya ngiyup di tenda. Tapi kalau orang-orang luar itu melaku-melaku di Jabal Rahmah itu. Karena memang betah panas lagi. Karena cuacanya 47 derajat. Wah, panas ya. Sangat-sangat panas. Jadi, sangat panas. Makanya orang-orang Indonesia biasanya wiritan di tenda.
Mlaku-mlaku mungkin butuh banyu panas nggae kopi. Kalau orang luar sing biasa panas, biasa mlaku-mlaku itu. Masya Allah. Itu. Jadi kita wukuf di tempat masing-masing. Ya diniati begitu lagi. Diniati. Dan insya Allah kalau niatnya baik, suatu saat akan dipanggil sungguhan sama Allah untuk wukuf di padang Arafah yang sebenarnya. Jadi hari ini Arafah. Nah besok itu wanhar, sembelihlah hewan kurban itu. Oh, wawunya bimana semua ya wanhar ya. Iya kan wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Jadi sholatlah kamu dan kurban. Sembelihlah kurban. Itu sembelihlah kurban. Ya besok itu. Makanya Kanjeng Nabi itu mboten kurban. Selalu berusaha untuk kurban. Dan umat Islam itu semuanya yakin bisa kurban. Asalkan punya manajemen yang baik. Pedus itu kan regane 3 juta lagi. Nah, itu nek persiapan setahun sebelumnya ya mungkin 1 bulan nyelengi 250. Wah, aku setahun gak kuat. Ya 2 tahun. Berarti kan berapa? 100.000 mungkin gitu. Setiap bulan. Wah, ya. Orang tahun gak kuat. Ya 5 tahun. Sak bulan 30.000. Kadang-kadang nyelengi oleh 100.000 dicoba kayak tuku sendal. Dicutil. Mboten ngompong-ngompong. Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Jadi yang penting apa? Ada niatannya. Karena memang Kanjeng Nabi itu pernah dawuh begini dan gak pati enak dawuh ini. Cuma ini Rasulullah yang dawuh. Barang siapa punya keluasan rezeki terus gak gelem kurban, fala yaqrabanna musallana. Temenan ojo jedek-jedek tempat sholat kami. Kalau orang punya keluasan rezeki tapi gak gelem kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Itu kan corong Surabaya ngecek nemen to. Nggih, ngece. Duwe duit kok gak gelem kurban. Itu. Dan yang begitu banyak. Omahe tingkat 3. Nggih. Mobilnya ono luru. Tapi ya gak gelem kurban. Ngenteni daging. Ya senengane itu, ngasai tadi tok. Wah, salat nang masjid. Ini kritik sosial gitu lagi. Dan sebenarnya kritikan ini sumbernya dari Rasulullah itu, bukan saya. Kalau ini nama melu Kanjeng Nabi tok. Masya Allah. Jadi ya kadang-kadang kita ini malu. Rasulullah sampai begitunya. Kalau kamu duit mampu gak gelem kurban, temenan ojo jedek-jedek tempat sholat kami. Ya Allah. Makanya mudah-mudahan semuanya bisa kurban. Kita ini ya jiwa pengorbanannya itu yang kadang kurang. Tuku klambi rego 500.000. Sepatu rego 700.000. Skincare rego 2 juta. Saged. Lu kurban lu gak iso. Allah. Ya Allah, Masya Allah. Opo ae sing dituku skincare? Terus apa maneh niku? Semacam-macam lah. Kuku-kuku mau dirambut. Warna-warni. Itu pe disambung bareng. Ya Allah, tapi gak kalau kurban. Ya itu nih. Jadi itu pelajaran bagi kita semua. Karena memang itu Allah pakai kata kerja amr gitu, perintah. Fasolli li rabbika wanhar. Tapi kalau memang belum ada uang, belum mampu, gimana bisa menikmati kurban sesama muslim yang lain. Kemudian yang ayat yang ketiga, innasyani aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu dialah yang akan terputus dari rahmatnya Allah. Kanjeng Nabi itu punya putra 3. Sayyid Qasim,
Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim. Sayyid Qasim itu putra dari Sayyidah Khadijah. Sayyid Abdullah juga putra dari Sayyidah Khadijah. Yang Sayyid Ibrahim putra dari Sayyidah Maria Qibtiyah. Nah, ketika Sayyid Ibrahim ini settle, itu Abu Jahal itu, Abu Lahab, sewenang. Orang-orang kafir itu sewenang. Wah, Muhammad temenan. Dia orang yang terputus keturunannya. Sebab putranya yang laki-laki settle semuanya. Dulu Sayyid Qasim, kemudian Sayyid Abdullah, lalu Sayyid Ibrahim. Wah, sewenang itu. Syukuran sampai. Kafir syukuran ya. Abu Lahab itu pengumuman. Ini kok coro iso muni alhamdulillah. Ini Muhammad ini orang yang terputus keturunannya. Allah. Karena putranya Ibrahim baru saja meninggal. Itu Rawawi senang begitu. Masya Allah. Akhirnya ayat itu turun. Inna syani akawal Muhammad, gak usah sedih. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmatku. Ya Allah. Jadi orang-orang yang membenci Kanjeng Nabi. Dan sebenarnya bukan hanya membenci Kanjeng Nabi. Siapapun orang yang dolim, orang yang membenci kita, orang yang dendam kepada kita, pokoknya ini sabar. Besok sing rambut itu Gusti Allah. Yang rambut apa? Gusti Allah. Allah yang akan membalasnya. Makanya orang mukmin yang baik, ia tidak gelisah dengan kezaliman orang. Ia nggak terlalu sumpek dengan apa? Kebencian orang. Karena ia yakin dengan ayat itu. Inna syani akahual abtar. Sesungguhnya orang yang bencimu itu ialah yang akan terputus. Siapapun itu ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pasti yang benci Rasulullah itu akan binasa. Gitu. Ini cara santri dulu. Kayak wiritan. Nek ono wong nglarano ati itu dibaca inna toina kautsar faslur bika watar inna syana. Jadikan hizib ya. Nggih, kados wiritan. Jelepet kon. Jelepet temenan. Nggih. Jadi cuma ya gak usah ditiru. Lain ya. Wonten riyadone ya. Ya Allah. Jadi Masya Allah, makanya jangan buat jelek sama orang. Jangan berbuat jahat sama orang. Karena inna syani akahual abtar. Orang yang suka berbuat jahat jelek pasti akan terputus dari rahmatnya Allah. Nek corong Surabaya jeleput. Pasti itu suatu saat akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Selama ia belum bertaubat. Kalau taubat ya disepuro sama Allah. Itu. Dan sebenarnya ayat surat ini apa namanya? Kebalikan dari surat Al-Ma'un. Dan sebenarnya Al-Ma'un. Kemudian surat Al-Kautsar kan begitu. Surat Al-Ma'un itu kan surat yang apa namanya? Peringatan ya. Peringatan. Wong males-males itu. Nah, Allah kemudian menurunkan surat Al-Kautsar ini urutannya maksudnya. Urutannya itu untuk apa namanya? Meredam ya. Nggih, menjawab dari Al-Ma'un itu. Di sana kan ada fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Nah, kemudian di Al-Kautsar itu wanhar. Kamu aja niru sing kaya Al-Ma'un, sing medit gitu. Tapi wanhar, berkorbanlah. Kemudian di Al-Ma'un itu ada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wong sing males salat. Maka dijawab di Al-Kautsar itu fasolli. Salatlah kamu. Gitu. Salatlah kamu. Wa yamna'unal ma'un. Itu inna a'toina kal kautsar. Jadi diberikan nikmat yang banyak. Jangan jadi orang yang medit. Jadi itu munasabah kalau di dalam ilmu ulum Qur'annya. Makanya kita ini jadi hamba Allah, jadi umatnya Rasulullah. Ini sedikit-sedikit mengikuti dakwahnya Allah, dakwahnya Rasulullah.
Nah, yang paling penting itu tadi mungkin pada hari ini kalau kita tidak bisa haji ya wukuf nang omai dewi-dewi. Nanti Cak, waduh wukuf. Nanti nang warung kopi sebelah. Tapi di situ mbak wiritan. Main gitu game loh. kali wiritan. Nggih wiritan sih. Wiritan sih. Baru main game. Itu kalau niatnya api dicatat sama Allah itu. Dicatat sama Allah. Wukuf nang warung. Wukuf nang warung kopi. Masya Allah. Itu namanya wukuf kontemporer. Baik, kita akan lanjutkan kembali dulur setelah jeda berikut ini dulur. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya, ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya Inji. Boleh kita baca satu persatu ini ya. Ya, dari WA dulu, kita bacakan dari WA dulu dulur Inji. Ada dari Bu Husnul di Waru mau tanya Yai, kalau setelah hari raya Idul Adha, apakah boleh puasa apa tidak Yai? Terima kasih jawabannya. Jadi tanggal 10 itu Yauman Nahr, hari sembelih. Itu nggak boleh puasa. Ditambah 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi selama 4 hari nggak boleh apa? Puasa. Berarti dalam setahun ada 5 hari. Ditambah hari raya Idul Fitri. Itu nggak boleh puasa. Kalau di Idul Adha 4 Yauman Nahr tanggal 10, lalu hari Tasyrik 11, 12, 13 tidak boleh. Soalnya mangan kurban itu. Waktunya hari mangan ya. Hari ini. makan. Ya mau hitam. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Boleh terima telepon ini ya. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Monggo Bu Fira, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan ini, kebetulan tadi saya dari kemarin sih hari Seninnya alhamdulillah saya dan keluarga suka berpuasa. Setelah sholat subuh itu ternyata datang. Apakah tadi amalannya begitu luar biasa ya? Untuk puasa Arafah itu kalau seandainya nggak bisa bagaimana? Saya tanyakan. Terus yang kedua Ustaz, tentang kita mendoakan orang lain gitu. Kan saya mewajibkan ya setiap ada orang ketemu orang itu saya biasakan untuk mendoakan. Seandainya kalau saya biasanya itu saya mendoakan itu alhamdulillah, barokallah kayak gitu. Apakah itu sudah cukup atau bagaimana Ustaz? Bimbingannya. Mas Isa, Ustaz, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa-doanya terwujud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama puasa, niat. Terus datang bulan. Itu luar biasa. Dan jangan pernah kecewa. Jadi seorang perempuan datang haid itu ibadah. Oh, justru ibadah ya, bukan itu haid ya. Bukan. Itu ibadahnya beliau itu di situ. Dengan kesabaran merawat haidnya, menstruasinya itu dengan hati yang ikhlas tulus. Itu ibadah. Dan itu nuwun sewu. Bandingannya itu sholat. Makanya orang haid itu tidak boleh sholat. Karena sudah diganti dengan ibadah apa? Menstruasi nanti ya. Pokoknya sabar. Kak ngamuan ya. Mboten bojone dicokot, dilek botennya. Itu ibadah yang luar biasa. Makanya seorang wanita yang tulus ikhlas menerima datang bulan menstruasi itu dengan hati yang sabar. Itu Masya Allah. Luar biasa pahalanya. Sampai dia nggak boleh sholat itu karena itu sudah mencukupi untuk mengganti apa? Ibadah sholatnya. Jadi makanya jangan pernah kecewa ketika datang bulan, tidak bisa puasa Arafah. Sudah diganti sama Allah.
Tapi sudah dicatat juga ya untuk Sudah, mendapatkan pahala itu tadi ya. Jadi umat Islam itu, orang Islam itu sudah dicatat penuh bihusnin niyah, dengan baiknya apa? Niat. Baiknya. Enak ya niat ya. Lumayan. Allah. Mau tidur niat tahajud, kok Nggih. keturun, sudah dicatat tahajud. Untuk pahala. Untuk pahala. Oke, gak niat bangkong macam. Nggih. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua kalau membalas kebaikan orang. Membalas kebaikan dengan orang. Begini, barokah. ini jadi rahasia. Cuma berhubung bolo tak dudul. Rahasia. Nggih. Seorang muslim yang mau mendoakan muslim yang lain, itu cirinya walinya Allah. Ciri apa? Walinya Allah. Allah. Dan itu Rasul itu apa namanya? Rasul itu senang berdoa. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad. Itu ciri walinya Allah itu. Dan tidak harus dengan doa itu. Dengan kita mendoakan barokallah. Yarhamukallah. Semoga selalu sehat. Itu hati kita ini, nuwun sewu. Ya ciri walinya Allah di situ. Karena orang yang hatinya angkuh, penuh benci, hatinya kasar, nggak iso metundungakno wong itu nggak iso. Nggak iso ya. Bahkan sakit. Hanya orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang, yang di lisan dan hatinya bisa keluar apa? Doa untuk sesama muslim. Ya Allah. Nah, itu ini jadi rahasia. Ya, berhubung bolo. Berhubung bolo tak tutuno. Sebab saya khawatir. Ketika sudah tahu rahasia begini, wah berarti aku wali. Ya gak usah sombong. Ya terus dilakukan begitu. Ya, tanpa merasa wali. Tanpa merasa wali. Betul itu, ya, Masya Allah. Karena orang itu biasanya hanya mendoakan dirinya sendiri. Apa ndongakno? Nah, lapo ndongakno tangga duwite akeh. Wah, aku gak pati nyekel dong. Itu sehingga terhalang dari rahmatnya Allah di situ. Ya Allah. Dan gak iso dadi wali itu gak iso. Gak iso sebetulnya. Masya Allah. Makanya mengapa para nabi, para rasul, para ulama itu kedudukannya mulia. Sebab sing didongakno itu ya wong liya. Sampai kadang-kadang lali ndongakno awake dhewe. Lah kita ndongakno awake dhewe gak. Mboten napa gak ijabah. Lah sing kono ndongakno wong, dhek malah sing makmur. Karena memang di situ rahasianya. Ketika orang mendoakan orang lain, Allah akan memberikan rahmat yang apa namanya, yang tak terhingga kepada orang itu. Makanya jenengan sudah orang baik mendoakan barokallah. Itu masih sama. Masya Allah. Baik, satu lagi pertanyaan ya, boleh ya, dari TikTok ini ya. Dari TikTok ini ya. Ada yang bertanya mengenai Pak Ustadz mau tanya, kurban sapi 4 orang itu apakah sah ini ya? Kurban sapi ya juga untuk 4 orang patungan nih ya, 4 orang apakah sah? Dan juga yang kedua, ini berkorban 1 kambing boleh nggak diniatkan untuk 1 keluarga nih ya? Jadi sapi itu normalnya untuk 7 orang. Kalau misalnya hanya 4 orang, mboten napa-napa. Itu kan berarti surplus. Susuk maksudnya. Sehingga oleh itu sapi siji wong 10. Kakean. Kalau masih kelebihan masih boleh. Kemudian apa boleh? 1 kambing diniatkan 1 keluarga, boleh. Atas nama 1 orang, tapi diniatkan untuk keluarganya. Jadi bukan 1 kambing kurban 10 orang, bukan kurban 1 keluarga, tapi diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Ya sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu kurban 1 kambing, gitu nggih. Ini untuk saya, tapi diniatkan juga untuk seluruh umatku. Nah, seluruh umat ya. Seluruh umat. Tadi kalau jenengan wis oleh kurbane Kanjeng Nabi. Ya Allah. Itu hebatnya Rasulullah di sana. Jadi itu atas nama 1 orang.
Secara fikih begitu. Nggih. Tapi untuk niat berapapun boleh. Wong sa Indonesia lu oleh. Nggih, nggih. Ya Allah, saya niat Kurban. kurban 1 kambing. Tak niat kanggo wong sa Indonesia. Nah, itu boleh. Semuanya ya. Semuanya dapat pahala kurban. Pahalanya tapi bukan kurbannya. Pahalanya saja ya. Sing numpaki sesuk ya sing kurban itu. Bukan sak Indonesia, bos. Sak Indonesia. Sak cukup. Mati wedhuse. Ya Allah. Jadi begitu. Bagaimanapun kita juga berpedoman pada fikih. Kalau sapi ya 7 orang, kalau kambing ya 1 orang. Tapi untuk niatnya boleh berapapun orang diikut sertakan ya. Itu namanya hadiah doa. Oh, hadiah doa. Masya Allah. Baik, Yai, ini juga tadi mengenai amalan ijazah, amalan tadi ya. Itu mboten ditambahi yuhyi wa yumitu atau bagaimana? Di dalam matanya redaksinya enggak ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa ada yuhyi wa yumitu. Jadi redaksinya begitu. Ya, tanpa yuhyi wa yumitu. Ya, harus idem ya mengikuti redaksi itu tadi ya matanya tadi. Sebaiknya begitu. Tapi misalnya ditambah ya monggo enggak apa-apa. Itu kan kalimat tauhid. Masya Allah. Baik, ya karena waktunya terbatas ya, mungkin kita bisa tutup dengan doa ya. Iya, alhamdulillah. Dan ini ada kurban roti dari jamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya tambah barokah. Amin. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, dan kehidupan yang selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Mas Isa, pangapunten terus semua. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tersembah nun Yai.